Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wal Umroh. Kitab menjelaskan haji dan umroh. Ini adalah kitab Ghoyatul Bayan, syarah dari Nazam Zubat Ibnu Ruslan. Wa huwa bifathil ha'i wa kasriha. Kata al-haju, ini harokat haknya bisa dua, bisa dibaca fathah, haju, bisa kasroh, hiju. Lugotan al-qasdu. Secara bahasa, kata haju bermakna menuju ke satu tempat. Tempatnya tidak ditentukan, dimanapun. Pokoknya dalam bahasa itu, haji tidak bermakna ibadah tertentu yang ada di Makkah itu, tapi maknanya adalah menuju. Wa syar'an qasdul ka'bati lin nusuki al-ati bayanuhu. Kalau secara syariat, makna dari haji adalah menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah yang penjelasannya akan dijelaskan nanti. Jadi maksudnya bentuk ibadah itu, penjelasan model ibadahnya bagaimana itu akan dijelaskan nanti. Jadi perbedaan antara makna bahasa dan makna syariat adalah kalau makna syariat itu ada tujuan khusus, yaitu Ka'bah. Kalau makna bahasa tadi kan menuju ke manapun, jadi tidak ada tujuan khusus. Dan menuju ke Ka'bah ini tidak hanya sebatas pergi ke sana, tapi tujuannya untuk melakukan ibadah. Itu definisinya, definisi dari kata haji. Wal umratu lughatan azyaratu. Nah, kata umroh secara bahasa mananya adalah berkunjung. Wasyar'an qasdul ka'bati lin nusuki al-ati bayanu. Dan secara syariat ternyata makna umroh itu sama persis dengan makna haji. Ini menurut versi di kitab Ghoyatul Bayan ya. Jadi ternyata di sini Ar-Romli, jadi penulisnya ini Ar-Romli. Ar-Romli mendefinisikan haji dan umroh secara syariat dengan definisi yang sama persis. Walaupun secara bahasa itu berbeda ya, maknanya berbeda. Al-hajju fardun. Ini kalau di dalam kurung berarti nazomnya. Alal mustati'i lil ijma'i. Jadi hukum melakukan haji itu adalah fardu, namun terkhusus bagi yang mampu melaksanakannya. Dalil kefarduan ini adalah lil ijma', kesepakatan ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa hukum melakukan ibadah haji itu fardu, tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Itu alasan pertama atau dalil pertama adalah ijma'. Dalil yang kedua, waliqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil kedua kefarduan haji, yaitu firman Allah walillahi 'alan nasi ila akhiril ayah. Jadi Allah punya hak dan manusia punya kewajiban berkunjung ke Makkah untuk beribadah, terkhusus mereka yang mampu ke sana, man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban ini tidak diperuntukkan untuk seluruh orang, tapi terkhusus mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Itu dalil kedua. Walikaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini dalil ketiga. Dalil ketiga masih ayat Al-Quran, firman Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ayat ini diartikan ai'utu bihima tamaini. Lakukanlah haji dan umroh dengan sempurna. Jadi diartik ada apa? Tidak sebatas perintah melakukan, tapi dilakukan secara sempurna. Itu kalau dari ayat Al-Quran. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis. Wali khabari bunyal islamu ala khamsin. Hadis yang berbunyi bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi atau 5 tiang. Salah satunya adalah haji. Ini hadis yang cukup populer ya. Cukup populer. Bahkan ada yang menciptakan lagu untuk hadis ini ya, bunyal islamu ala khamsin. Itu dulu pernah dengar saya yang kayak itu.
Wa khabari Muslim an Abi Hurairah. Ini hadis berikutnya atau dalil berikutnya adalah hadis dari Muslim riwayat Abi Hurairah yang menceritakan khatabana Nabi faqala ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Di hadis ini Abi Hurairah menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah, lalu di dalam khutbahnya Nabi bersabda, "Wahai manusia, Allah telah mengfardukan haji kepada kalian, maka hajilah kalian semua." Faqala rajulun ya Rasulullah akulla'am. Lalu setelah Nabi Muhammad mengucapkan sabdanya, ada satu lelaki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah haji ini harus dilakukan setiap tahun?" Fasa kata, Nabi tidak menjawab, Nabi diam saja. Hatta qalaha thalathan. Ternyata orang yang tanya ini tidak puas dengan diamnya Nabi. Dia mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. "Wahai Rasulullah, apakah kita harus haji setiap tahun? Atau cukup 1 kali seumur hidup?" Itu diulangi 3 kali. Setelah seorang laki-laki mengulanginya 3 kali, Nabi baru menjawab. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau qultu dzalik la wajabtu wa lamastata'tum. Ini bisa diberi harokat sebenarnya. Jadi kalau kebingungan bacanya gimana, lawajabat, ya, lawajabat ya. Lawajabat. Di sini tadi saya baca lawajabtu atau gimana? Jadi Nabi menjawab, andai kata aku mengatakan demikian dalam arti setiap tahun harus melakukannya, niscaya hal itu akan menjadi wajib. Dan kalau hal itu menjadi wajib, kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Jadi ini adalah jawaban Nabi yang mengatakan bahwa haji itu kewajibannya tidak setiap tahun. Jadi seumur hidup 1 kali cukup. Nabi maksud dari jawaban Nabi seperti itu. Walaupun di redaksi hadisnya agak panjang ya. Andai kata aku mengucapkan hal itu, niscaya akan wajib setiap tahun. Dan kalau benar diwajibkan setiap tahun, kalian tidak akan mampu. Kemudian ini pembahasan lain. Jadi seputar dalil haji udah selesai. Ini ada pembahasan lain. Wal haju mutlaqan imma fardu ainin wa huwa mahuna. Jadi melakukan haji itu secara umum hukumnya ada 2. Ada yang fardu ain. Fardu ain ini adalah haji yang kita bahas. Yang kita bahas saat ini. Au fardu kifayah. Atau hukum yang kedua ada fardu kifayah. Wa qad dzukira fi siyar. Hukum fardu kifayah ini dijelaskan di kitab-kitab sejarah. Jadi siyar ini jamak dari sirah ya. Sirah ini ya satu kitab atau satu buku yang menjelaskan biografi Nabi Muhammad biasanya. Baik, itu dulu yang saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.